Kembali lagi dengan saya, Dewi Ramadhani Wulandari, dalam video review tentang sejarah sastra Indonesia. Kali ini video reviewnya membahas tentang sastra Indonesia periode 1900 sampai dengan 1933. Dalam video review materi kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tentang bacaan liar dan balai pustaka. Yang kedua tentang sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rostam Effendi. Yang ketiga membahas tentang balai pustaka dan roman-romannya. Dan yang keempat, yang terakhir lebih tepatnya, membahas tentang Sanusi Pane. Karena saya sudah memberitahu bagian dari materi kali ini, kalau begitu mari kita mulai reviewnya. Yang pertama, bacaan liar dan balai pustaka. Istilah bacaan liar ini muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1914 dan orang pertama yang menggunakan istilah ini adalah Ringkes. Istilah bacaan liar ini ditujukan kepada hasil karya tulisan yang dibuat oleh kaum pergerakan baik dalam bentuk novel, roman, puisi, maupun buku pemikiran dan juga artikel pada masa itu. Bagi kaum pergerakan pada masa itu, bacaan merupakan suatu media yang dapat mereka gunakan untuk menyampaikan pesan mereka kepada kaum kromo. Sejarah sastra modern di Indonesia itu diawali sejak berdirinya Balai Pustaka. Berikutnya adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah komisi yang dibangun atau didirikan untuk menanggulangi beredar luasnya bacaan liar di masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bacaan liar pada masa itu sangat membahayakan pemerintahan kolonial Belanda. Untuk sastra Indonesia pada masa itu, sastra Indonesia itu disebut dengan sastra masa kebangkitan, terutama pada periode 1920-an. Materi yang kedua, sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rostam Effendi. Yang pertama, saya akan membahas tentang Muhammad Yamin. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa beliau adalah penyair pemula dalam dunia sastra modern di Indonesia. Namun sejak masuk usia dewasa, beliau terjun ke dalam dunia politik dan tidak menghasilkan karya sastra lagi. Hal ini dikarenakan beliau ini memiliki semangat juang yang cukup besar untuk membantu memerdekakan bangsa Indonesia pada saat itu. Yang kedua, Rostam Effendi. Beliau adalah seorang guru yang tidak lama kemudian tertarik dalam dunia politik juga dan kebudayaan. Tapi sejak terjadinya pemberontakan PKI, beliau meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Materi ketiga membahas tentang Balai Pustaka dan roman-romannya. Balai Pustaka sendiri sudah menerbitkan banyak sekali karya sastra, dan salah satunya adalah roman yang berjudul Azab dan Sengsara, hasil karya dari Merari Siregar. Roman Azab dan Sengsara sendiri merupakan kritik secara tidak langsung yang ditujukan kepada kebudayaan dan kebiasaan buruk yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan pada zaman modern. Ada pula roman-roman lainnya yang memuat tentang pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam kehidupan pernikahan anaknya, seperti Dalam Gelombang Percintaan tahun 1926 karya Kejora, dan pada tahun 1927 ada roman berjudul Pertemuan karya dari Abbas Sutan Pamuntak, dan pada tahun 1928 ada pula roman berjudul Salah Pilih hasil karya dari Nur Sutan Iskandar, dan pada tahun yang sama dengan roman yang berjudul Dalam Gelombang Percintaan yang merupakan terbitan tahun 1926, ada pula roman lain yang berjudul Cinta yang Membawa Maut, hasil karya dari Abdul Ager dan Nursinah Iskandar. Materi yang terakhir, materi keempat, membahas tentang Sanusi Pane. Sanusi Pane merupakan seorang sastrawan dari periode Pujangga Baru, dan pada tahun 1929 sampai dengan 1930 beliau pernah mengunjungi India, dan berkat kunjungannya ini pandangan beliau terhadap sastra itu berubah pesat dan sangat berwarna.
Beberapa hasil karya dari Sanusi Pane antara lain: yang pertama, Pancaran Cinta dan Prosa Berirama tahun 1926. Yang kedua, Puspa Mega dan Kumpulan Sajak tahun 1927. Yang ketiga, naskah drama Kertajaya tahun 1932. Yang keempat, naskah drama Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1940. Dan ada pula kesimpulan dari materi sastra Indonesia tahun 1900 sampai dengan 1933 kali ini adalah pada periode ini sastra Indonesia itu mulai masuk ke Indonesia dan mulai dikenal oleh banyak orang. Namun sastra ini mendapatkan banyak pertentangan terutama dari pemerintahan kolonial Belanda, karena orang-orang Belanda berpikir kalau misalnya orang Indonesia mulai membaca, maka orang Indonesia akan menumbuhkan rasa semangat nasionalisme mereka dan semangat juang mereka yang dapat berakhir kepada pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Dan karena ini sudah di akhir video tentang review materi sejarah sastra Indonesia periode 1900 sampai dengan 1933. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah. Oh, bisa dipencet guys kalau